Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meldawati, SSTM Kep. Saya dosen kebidanan Universitas Sarimulya. Saya mengampu mata kuliah kehamilan dengan bobot 5 SKS, di mana 3,8 adalah teori, 0,78 adalah praktikum, dan 0,42 adalah simulasi. Mata kuliah kehamilan berikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan tentunya didasari oleh konsep-konsep, kemudian sikap dan juga praktikum serta hasil evidence base dalam asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan. Adapun kemampuan yang diharapkan untuk proses pembelajaran mata kuliah kehamilan adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar kehamilan, kemudian menganalisis perubahan adaptasi anatomi fisiologis dalam kehamilan, dan juga adaptasi psikologis serta kebutuhan psikologis baik itu trimester 1, 2, dan 3. Mampu melakukan pengkajian data, kemudian melakukan analisis data, dan juga melakukan perencanaan, penata laksanaan, dan mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan dalam kehamilan dengan pendekatan problem solving, kemudian ada critical thinkingnya dengan menerapkan pendekatan manajemen kebidanan serta melakukan screening kesejahteraan janin. Mampu menyusun rencana asuhan pada ibu hamil sesuai kebutuhan kolaborasi, rujukan berdasarkan analisis ketidaknyamanan dalam kehamilan, kemudian penyulit dan komplikasi penyakit tropis dalam kehamilan, mampu menerapkan terapi komplementer dalam kehamilan, baik itu trimester 1, 2, dan 3. Kemudian mampu melaksanakan pendokumentasian dalam asuhan kebidanan, mampu melakukan asuhan kehamilan dengan benar sesuai kebutuhan ibu hamil, dan melakukan pendokumentasian asuhan dengan baik dan benar. Nah, materi pembelajaran pada mata kuliah kehamilan ada 13 materi, diantaranya adalah konsep dasar asuhan kehamilan, kemudian ada perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, kemudian perubahan dan adaptasi psikologis serta kebutuhan psikologis pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil, kemudian pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil, dan analisa data dari hasil pengkajian. Kemudian ada screening risiko kesejahteraan janin, kemudian ada tanda bahaya dalam kehamilan dan deteksi dini komplikasi dalam kehamilan, kemudian ada penanganan awal komplikasi dan kegawat daruratan dalam kehamilan, penyulit dan penyakit tropis dalam kehamilan, dokumentasi asuhan kehamilan, dan terapi komplementer dalam kehamilan pada trimester 1, 2, dan 3. Sistem pembelajaran pada mata kuliah kehamilan yaitu full offline, di mana mahasiswa belajar langsung di dalam kelas. Sebelum dan setelah pembelajaran, mahasiswa bisa mengakses bahan ajar di Learning Management System di Universitas Sarimulya dengan tujuan mahasiswa bisa kembali membaca dan juga bisa kembali mempelajari apa yang sudah disampaikan di dalam kelas. Metode pembelajaran pada mata kuliah kehamilan menggunakan pendekatan cooperative learning, kemudian ada seminar, ada small group diskusi, ada demonstrasi, dan juga simulasi, di mana interaksi antara dosen dan mahasiswa diwujudkan melalui diskusi pada saat proses pembelajaran dan juga bisa melalui grup WhatsApp itu sendiri. Nah, adapun sistem penilaian untuk mata kuliah kehamilan baik teori maupun praktikum memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, kita melihat dari aktivitas partisipasif.
kemudian ada dari penugasan, dan juga ujian akhir semester. Nah, aktivitas itu kita ambil dari keaktifan mahasiswa pada saat proses pembelajaran. Kemudian penugasan dalam bentuk portofolio yang setelah itu akan dilakukan small group diskusi. Kemudian ujian akhir stase atau ujian akhir semester, yaitu ujian tertulis atau computer based test, dan juga ujian OSCE. Ujian OSCE ini biasanya itu by kasus. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran untuk teori kehamilan, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Nah, ini pertemuan kedua. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi sebelumnya ya, ketidaknyamanan pada kehamilan. Hari ini kita belajar mengenai komplementer dalam kehamilan. Nah, materi komplementer dalam kehamilan Ibu sudah upload di Learning Management System. Apakah sudah ada yang download? Sudah ya? Sudah dibaca? Belum dibaca? Sudah, berarti belum dibaca, berarti harus di-download, tinggal tidur ya. Nah, berarti gambaran terkait dengan komplementer belum ada ya? Atau sudah pernah ada yang pernah baca apa itu komplementer? Ini sebenarnya dari gambar yang Ibu tampilkan bisa terbaca tidak? Bisa ya, komplementer dalam kehamilan. Gambar pertama itu apa? Ibu hamil. Hamil, kemudian di sebelahnya ada apa? Sayur. Nah, buah-buahan, ada sayur ya. Kemudian gambar kedua itu ibu hamilnya yoga, betul sekali. Kemudian di sebelahnya ada apa? Aromaterapi. Oke, betul sekali, aromaterapi. Kemudian gambar terakhir ada obat dengan tanda silang. Berarti apa? Obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Iya. Oke, boleh, bisa jadi. Ada lagi tambahannya? Tidak masuk dalam komplementer. Itu intinya. Jadi sebenarnya komplementer ini adalah terapi tradisional yang dimasukkan ke dalam terapi modern. Ya, sehingga obat itu tidak masuk dalam terapi komplementer. Adalah definisi dari komplementer yang Ibu sebutkan tadi, bahwa terapi tradisional yang diberikan sebagai pendamping pengobatan, pendamping ya. Jadi sebenarnya bukan mengambil alih, tetapi dia menjadi pendamping pengobatan modern. Yang artinya bahwa ini sebenarnya bisa dikombin, bisa dicampur antara instruksi dokter atau ada yang namanya tablet FE ya. Sudah sering dengar ya, tablet FE, kemudian kalsium. Itu sebenarnya pengobatan modern. Untuk komplementer ini adalah pengobatan tradisional yang dikombin dalam terapi modern. Nah, komplementer adalah penggunaan terapi tradisional yang dikombin ke dalam pengobatan modern. Komplementer itu apa saja? Nah, itu sudah Ibu tuliskan. Apa? Kemudian akupuntur, kemudian Acupressure. Aromaterapi. Ada main bayi. Itu ada 5 poin. Yang
ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil mulai dari trimester 1, trimester 2 sampai dengan trimester 3. Ketidaknyamanan itu tidak pernah putus, sehingga memang terapi komplementer ini sangat diperlukan. Ya, nah trimester 1 itu kehamilan mulai dari 1 sampai 3 bulan. Kalau trimester kedua 4 sampai dengan 6. nah oke, kalau 3 7 sampai dengan 9. nah 7 sampai 9 bulan. Ada beberapa ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil selama trimester 1. Ya, nah kita akan mencoba beberapa komplementer yang sesuai dengan keluhan yang dialami pada ibu hamil trimester 1. Ya, nah anemia tadi betul ya yang disampaikan oleh Mbak Sylvia bahwa anemia ini sering dialami oleh ibu hamil. Anemia ini sebenarnya selain trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga, ibu hamil sering mengalami yang namanya anemia karena dia kekurangan kadar hemoglobin. Nah, anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin lebih rendah dari batas normal. Disebabkan tentu saja disebabkan karena kekurangan kadar hemoglobin. Kemudian tanda dan gejalanya adalah pusing, kemudian pucat, kemudian mata berbenang-benang dengan ada yang namanya 5M. Apa itu? Lemah, letih, lesu, lelah, luka. Sudah lemah, letih, lesu, pusing, kemudian mata berbenang-benang, pucat, itu berarti tanda-tanda adik-adik mengalami yang namanya Anemia. Ibu hamil biasanya mau dia anemia atau tidak anemia akan diberikan yang namanya tablet Fe. Dia kaya akan kandungan Dan besi. Betul sekali. Nah, tablet Fe ini harus dikonsumsi oleh ibu hamil sebanyak berapa? 90. 1 kali sehari ya? Iya. 1 kali sehari. Oke, ini adalah tablet Fe. Ini bukan obat ya? Ini obat atau bukan? Bukan. Ini apa? Suplemen. Suplemen makanan. Nah, kemudian kira-kira komplementer untuk ibu hamil yang anemia. Ini salah satunya adalah Daun kelor. Daun kelor ini bisa ibu informasikan, siapa tahu nanti ibunya, adiknya, atau neneknya yang mengalami anemia. Jadi tidak hanya itu, daun kelor ini 2 kali lipat lebih bagus daripada tablet Fe. Ingat ya, 2 kali lebih bagus daripada tablet Fe. Kemudian selain untuk meningkatkan kadar hemoglobin, dia bagus untuk apa? Kira-kira apa? Wajah. Betul sekali. Kenapa wajah? Ada yang pernah Mengatasi jerawat. betul mengatasi jerawat. Apalagi flek hitam. Betul sekali. Apalagi? Nah ini bagus ya adik-adik, kalau misalkan ada masalah di tubuhnya silahkan menggunakan daun kelor ini. Kenapa dia bagus untuk wajah? Karena lihat kandungannya ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin E, asam amino serta antioksidan berupa flavonoid. Ini bagus sekali sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada tanaman di belakang rumahnya silahkan ditumbuk, dihancurkan, kemudian dijadikan sebagai masker. Itu bagus sekali. Karena memang dia mengandung beberapa vitamin. Dan ini ibu sudah melakukan beberapa penelitian dan juga
jadi tidak terlalu banyak minyak kan. Manfaatnya biasanya lebih bagus direbus daripada digoreng. Kemudian ini kelakar. Nah ini dijadikan sebagai sirup. Ini lebih ekstrim lagi ya. Tapi kalau memang suka berarti lebih bagus dijadikan sebagai sirup sih memang. Jadi penyerapannya itu cepat. Ya. Oke, dosisnya 1 kali sehari sebelum tidur. Ini manfaatnya meningkatkan. Kemudian sudah dilakukan beberapa penelitian. 7 hari pembelian sayur jus kelapa ini mampu meningkatkan kadar tanam. Yang kedua yang sering dialami oleh ibu hamil trimester 1 adalah mual atau yang sering disebut dengan Hiperemesis gravidarum. hiperemesis atau emesis ya. Emesis dulu ya, emesis dulu baru hiperemesis. Kemudian untuk trimester kedua ini melasma. Jadi banyak yang keluhan ibu hamil mengatakan bahwa dia melasma ini karena peningkatan kadar hormon Progesteron, estrogen. dan progesteron. Oke, nah alternatifnya ini sudah familiar ya, bengkoang dengan vitamin E. Bengkoang, kemudian vitamin E. Nah, masker bengkoang mengandung vitamin whitening agent. Nah, jadi selain mampu menghilangkan air, dia sebenarnya mampu mencerahkan masker bengkoang. Dia mengandung vitamin C dan senyawa fenol yang dapat memutihkan kulit dan sebagai sumber antioksidan bagi tubuh. Ini sebenarnya merek ya. Jadi silakanlah nanti sebenarnya masker bengkoang yang langsung adik-adik olah pun sebenarnya bisa. Itu lebih bagus karena campuran. Tumpuk aja. Yang ada di pasar-pasar itu tumpuk aja. Cuma lihat lagi berapa takarannya, kemudian pengolahannya seperti apa itu harus dilihat lagi ya. Vitamin E, nah itu jelas ya. Oke, ini untuk menjaga kesehatan kulit dapat dari buah alpukat, kiwi dan juga tomat. Makanya jangan heran ya, sebenarnya banyak sekali orang itu langsung diaplikasi ke tomat itu ya. Nah, kemudian hipertensi. Hipertensi itu apa? Tekanan darah lebih dari 140. Tekanan darah lebih dari 120/90 ya. Ini tanda dan gejalanya sakit kepala, lemas, kabut dan juga sesak nafas. Tapi ini tergantung kondisi pasien. Alternatifnya, nah ini silakan dicoba. Itu juga pernah membaca beberapa jurnal dan penelitian. Ibu hamil yang mengalami hipertensi itu bisa merendam kakinya menggunakan air hangat. Kemarin penelitian temannya juga ada ya, dia menggunakan air hangat 2 minggu itu sudah bisa menurunkan tekanan darah. Ya, air hangat, tapi jangan panas ya, ini air hangat ya. Kalau panas melopong nanti kakinya ya. Ini air hangat. Kemudian lebih bagus lagi kalau air hangat plus terapi musik. Itu sudah dipercaya terapi musik ini sudah dipercaya bisa merilekskan pikiran. Makanya tidak salah ya kita kalau pusing, banyak-banyakan, terus berbaring terus mendengarkan musik itu pasti rileks ya. Pasti rileks, saya yakin karena memang ternyata setelah dilakukan beberapa penelitian terapi musik ini mampu menurunkan yang namanya hormon stres. Tapi tergantung lagi sesuai dengan kesukaan musik masing-masing. Jadi tidak boleh menyamaratakan musik ini
Pijat, betul, pijat. Kemudian apa lagi? Yoga. Yoga, apa lagi? Yoga hamil. Yoga hamil pun harus disesuaikan dengan keadaannya ya. Ini untuk semester ketiga. Ini kompres air hangat. Ini yoganya. Nah, ini untuk nyeri dan bengkak. Ini gedean. Posisi tidur bisa mempengaruhi terhadap kondisi udahnya. Bagaimana posisi yang dianjurkan? Kaki lebih tinggi. Oke, kaki lebih tinggi daripada Kepala. Bukan bantal ya. Kaki lebih tinggi daripada kepala, makanya pada saat berbaring kaki itu harus di atas bantal. Nah, kemudian aktivitas mempengaruhi ya. Jadi semakin banyak beraktivitas, semakin bertumpuk cairan di paling bawah. Makanya ibu hamil kalau sudah trimester ketiga itu ya tidak usah terlalu banyak bergerak badan. Artinya boleh, tapi kakinya harus ditinggikan. Kalau posisi duduk dia tidak boleh bergelantung. Jadi harus apa namanya? Agak santai. Agak santai. Kebutuhan nutrisi juga mempengaruhi terhadap nyeri dan bengkak. Posisi tidur, kemudian aktivitasnya. Nah, ini silahkan diperhatikan. Ini ada dalam buku pink ibu hamil. Ya. Nah, kemudian kebutuhan nutrisinya harus diperhatikan. Peningkatan frekuensi. Nah, ini juga sering dialami ibu hamil ya. Peningkatan frekuensi itu karena apa? Adanya penekanan pada Betul sekali. Karena semakin membesar perut, maka semakin ada penekanan di daerah abdomen. Kalau dia ada penekanan berarti daerah kandung kemih itu akan tertekan. Makanya dia akan terus merasakan yang namanya peningkatan frekuensi buang air kecil. Oke. Nah, senam kegel. Ada yang bisa senam kegel di sini? Belum. Siapa yang belum? Nih, Mbak nih belum. Siapa lagi? Belum. Ini yang di belakang tahu cara senam kegel? Nah, ini. Nah, senam kegel itu caranya adalah pada saat berkemih, kencing itu tiba-tiba ditahan. Jadi air kecil itu tiba-tiba ditahan, kunci. Kemudian lepas lagi kencingnya, tarik lagi. Itu yang namanya senam kegel. Nah, ini bisa dilakukan 5 menit selama 3 kali sehari. 5 menit, kemudian 3 kali sehari. Nah, pola minumnya juga harus diperhatikan. Karena kalau banyak minum pada malam hari itu akan membantu menyebabkan ibu sering kencing. menyebabkan ibu sering kencing. Menjaga kebersihan vagina karena biasanya habis buang air kecil daerah sensitifnya tidak dikeringkan, makanya itu menyebabkan bisa infeksi. Jadi bakteri yang ada di air itu masuk ke dalam. Oke, materi ibu sudah selesai, proses belajar kita sudah selesai pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, paham. Materi ini sudah selesai. Selanjutnya ada ini ya, pembagian tugas ya. Bagian tugas nanti untuk tugasnya ibu share di grup kita untuk pembagian tugas dan juga formatnya, portofolionya ya, format portofolio. Oke, ibu sudah menjelaskan terkait dengan komplementer pada pagi hari ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan? Oke, silakan Mbak Komang. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulannya di sini itu adalah terapi komplementer adalah terapi tradisional yang diberikan sebagai pendamping pengobatan modern. Yang dimana komplementer diantaranya itu yang pertama ada herbal dengan teknik menggunakan tanaman, lalu yang kedua itu akupuntur, teknik menggunakan jarum,
Lalu yang ketiga itu ada acupressure, itu menggunakan teknik pemijatan. Lalu ada aromaterapi, itu dengan teknik menggunakan bau-bauan. Lalu ada healing body, itu dengan senam atau yoga. Lalu dengan tujuan membantu ibu hamil mengurangi gejala dan rasa cemas, serta juga dapat mengatasi ketidaknyamanan yang dialami ibu hamil. Dan juga perlu diperhatikan selama pemberian terapi komplementer adalah kesesuaian terhadap dosis dan juga lama pemberian terapi tersebut. Jadi Bu, mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran komplementer dalam kehamilan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nutoma. Jadi betul ya. Oke, betul yang disampaikan Mbak Nutoma tadi. Jadi sebenarnya terapi komplementer ini sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Jadi karena yang kita tahu bahwa sebenarnya komplementer ini sudah sering digunakan oleh nenek-nenek kita ya. Cuman karena tidak ada penguatan teori, tidak ada jurnal, makanya masih ada yang belum terlalu mengaplikasikan. Nah, hari ini Ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar, jadi silakan diterapkan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat ya bahwa ada beberapa terapi yang bisa dikombin atau bisa digunakan untuk mengatasi tadi. Materi untuk komplementer kita sudah selesai.